Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat alam semuanya? Dengan saya Ahmad Sugi di sini. Saya ini akan ngobrol dengan Bang Lendo berkaitan dengan konsep sekolah alam. Di sini di antara kita sudah hadir Bang Lendo. Nanti insya Allah beliau akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep sekolah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Konsep sekolah alam ini dirancang pada saat abang berada di dalam penjara. Jadi waktu itu pemikiran dasarnya bagaimana mengubah nasib bangsa Indonesia. Untuk mengubah nasib sebuah bangsa, satu-satunya cara yang terbaik adalah memperbaiki konsep pendidikannya. Karena hampir semua bangsa di negara-negara maju itu membangun peradabannya dengan cara membangun sistem pendidikan yang terbaik. Pertanyaannya adalah apakah kita meniru konsep pendidikan barat atau kita langsung belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Abang memilih kita langsung belajar kepada Allah karena abang meyakini bahwa konsep pendidikan yang terbaik itu pada saat Rasulullah mengajar para sahabat sehingga melahirkan sebuah generasi terbaik sepanjang masa. Nah, pertanyaannya seperti apa konsep Rasulullah mengajar para sahabat ini? Kita tidak pernah melihat langsung, tidak pernah menerima langsung, kita hanya bisa mengambil referensi dari Al-Quran dan hadis. Nah, disinilah sebetulnya letak pokok masalahnya. Dari mana kita menyusun sebuah konsep pendidikan yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Nah, pada saat abang mengkaji Al-Quran, abang menemukan sebuah tujuan pendidikan itu yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan tuh untuk apa? Nah, itulah yang disebut dengan konsep pendidikan. Nah, manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard. Nah, inilah visi dari sekolah alam, melahirkan khalifatullah fil ard. Nah, untuk melahirkan khalifatullah fil ard, tahapan apa saja yang harus dilakukan? Dan kurikulum seperti apa yang bisa sehingga kita mampu melahirkan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Nah, dari tujuan penciptaan manusia inilah abang mencoba membedah kurikulum yang paling pas untuk melahirkannya. Nah, seseorang itu bisa menjadi khalifah kalau dia tahu cara tunduk kepada Allah dan tahu cara mengelola alam semesta yang sama-sama tunduk kepada Allah. Itu yang disebut dengan sunatullah. Jadi sunatullahnya manusia kepada Allah dan alam semesta. Nah, disinilah kemudian abang menyusun sebuah kurikulum yang dirancang sedemikian rupa sehingga semua pilar-pilar yang dibutuhkan untuk melahirkan khalifatullah fil ard itu bisa terwujud. Abang membaginya dalam 4 pilar. Yang pertama adalah pilar akhlak, karena nanti manusia itu pada saat kembali kepada sang pencipta itu yang ditanya pertama tuh akhlaknya. Nah, yang kedua pilar logika. Logika ini adalah cara kita belajar untuk mengelola alam semesta. Nah, kemudian pilar ketiga adalah kepemimpinan. Cara kita memimpin karena kita khalifah. Dan yang terakhir adalah cara berbisnis. Cara untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Ya. Jadi kalau kita punya uang, kita bisa berbagi kepada seluruh alam. Nah, keempat pilar inilah yang sebetulnya menjadi dasar dari konsep sekolah alam. Kemudian misi kita apa? Jadi setelah kita menjadi khalifatullah fil ard, misi kita tuh apa? Nah, misi kita disesuaikan dengan misinya Rasulullah. Rasulullah tuh diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak dan rahmatan lil alamin. Nah, ini 2 misi yang harus dijadikan misi besarnya sekolah alam. Jadi kalau tadi visinya melahirkan khalifatullah fil ard,
misinya adalah menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, inilah yang sebetulnya harus menjadi dasar dari konsep sekolah alam. Nah, bagaimana kita membangun akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia? Allah itu menyatakan di Al-Quran bahwa Rasulullah tuh suri toladan buat kamu. Jadi cara Allah mendidik akhlak manusia adalah dengan memberikan seorang Rasul yang menjadi contoh. Gitu. Jadi metode belajar mengajar untuk akhlak tuh yang terbaik adalah dengan memberi teladan. Tidak ada yang lainnya. Nah, jadi di sekolah alam tuh karena kita fokus 80% itu di pendidikan akhlak, maka guru-guru itu harus mampu memberikan teladan kepada anak-anak mengenai akhlak secara komprehensif. Gitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita bisa mengelola alam semesta? Kita harus menguasai ilmu-ilmu yang membuka tentang cara tunduk tanaman, cara tunduk binatang kepada Allah, sehingga kita nanti bisa mengelola tanaman maupun binatang untuk kebutuhan manusia secara seimbang. Begitu tidak seimbang, maka terjadilah kerusakan. Nah, itulah yang disebut dengan misi rahmatan lil alamin. Nah, kemudian yang ketiga, kepemimpinan. Nah, metode untuk belajar kepemimpinan itu seperti apa? Pada tahap awal, Abang tuh mengembangkan konsep outward bound namanya. Itu adalah sebuah cara melatih kepemimpinan di alam terbuka yang berkembang sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan menjadi sebuah keunggulan yang dilakukan oleh setiap perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Jadi setiap perusahaan terbaik di dunia itu mengirim level manajemennya untuk mengikuti outward bound supaya leadershipnya meningkat. Nah, dalam perjalanannya sekolah alam itu mengintegrasikan outward bound ini dengan pramuka sehingga disebut sebagai sekolah alam students code. Jadi code ya. Nah, inilah yang sebetulnya harus dijadikan sebuah cara untuk melatih kepemimpinan di alam terbuka. Nah, kemudian yang terakhir, bisnis ini dalam proses perjalanan sekolah alam, mulai dari pendidikan usia dini, kemudian dasar sampai menengah, kita mengalami sebuah tantangan besar dan sangat sulit untuk mewujudkan pendidikan menengah berbasis sekolah alam. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi transformasi dari seorang anak menjadi orang dewasa. Nah, disinilah terjadi kepelikannya. Karena pada saat itu banyak sekali guncangan yang dihadapi oleh orang tua, anak maupun guru. Karena pada saat yang sama mereka, anak-anak ini berupaya untuk mengelola dirinya sendiri. Nah, pada saat mereka sedang belajar mengelola dirinya sendiri, itu terjadi banyak sekali konflik dengan orang-orang dewasa. Karena orang-orang dewasa masih menganggap mereka itu anak-anak, tapi sementara mereka sudah menuju dewasa. Nah, diperlukan sebuah kesabaran dan metode yang tepat untuk melatih anak-anak untuk menjadi orang dewasa yang sesungguhnya. Di Islam itu, orang dewasa sesungguhnya itu diindikasikan dengan kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Kemudian kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Nah, dengan cara-cara sekolah seperti biasa itu tidak mungkin bisa tercapai. Itu kenapa sekolah alam itu memiliki kurikulum bisnis. Karena hanya dengan bisnislah anak-anak itu bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mampu mencari nafkah sendiri. Ini yang membedakan kita dengan sekolah umum di seluruh dunia. Dan cara belajarnya juga berbeda. Gitu. Karena waktu kami melakukan riset tentang sekolah bisnis, hampir semua sekolah bisnis di dunia itu gagal melahirkan pengusaha. Karena mereka pendekatannya sebetulnya bukan pendekatan untuk melahirkan pengusaha,
tapi pendekatan untuk menjadi manajer atau direktur. Karena sejarah perkembangan sekolah bisnis di dunia itu dimulai dari business administration, bukan dari entrepreneur. Akhirnya abang dan teman-teman berupaya mencari sebetulnya lahirnya pengusaha itu dari mana yang paling banyak itu. Ternyata lahirnya yang paling banyak dari business family. Nah, dari situlah akhirnya kami mencari apa saja yang menjadi pokok dari business family itu yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, di business family itu ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama tuh ada business environment-nya. Ada lingkungan bisnisnya, ada tokonya, ada pabriknya, ada kebunnya dan sebagainya. Sementara kalau di kampus nggak ada. Yang ada lingkungan kelas. Yang kedua adalah ada yang bisa mengajarkan prinsip-prinsip bisnis secara praktis. Nah, sementara kalau di kampus itu teori bisnis. Nah, di business family itu ada pengusaha sukses yang bisa mentransfer pengalamannya kepada siswanya gitu. Yang ketiga ada proses magang. Magang ini adalah cara belajar terbaik sepanjang masa yang ternyata juga dilakukan oleh Rasulullah seumur hidupnya. Rasulullah tuh belajarnya magang sama ibu susuan, magang sama kakeknya, sama pamannya, sama Siti Khadijah, sehingga menjadi orang terbaik di muka bumi. Jadi proses learning from maestro itu harus menjadi metodologi yang terbaik untuk melahirkan pengusaha. Nah, berbeda dengan sekolah-sekolah umumnya, di sekolah alam itu kita harus memastikan anak-anak itu pada usia dewasa itu sudah lulus SMA. Di Islam itu yang namanya orang dewasa, indikatornya tuh sederhana, terjadi perubahan fisik. Kalau perempuan itu dia haid gitu ya, kalau laki-laki itu suaranya pecah gitu. Nah, rata-rata orang itu dewasa pada umur 15-16 tahun. Artinya apa? Sejatinya SMA itu selesai pada umur 15-16 tahun. Dan sekolah alam sudah melakukannya dan works, bisa gitu. Jadi SMP cuma 2 tahun, SMA cuma 2 tahun. Nah, kemudian setelah itu barulah mereka bisa memberi rahmat kepada seluruh alam dan bisa menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Karena baik akhlaknya maupun kemampuan dia memberikan kebaikan kepada sesama manusia dan lingkungan itu sudah terbentuk. Sehingga misi yang terakhir untuk menjadi Khalifatullah fil Ard itu bisa terwujud. Oke Bang Lendo, terima kasih untuk pemaparan konsepnya yang sangat luar biasa. Ini keren banget Bang buat teman-teman sekolah alam se-Indonesia. Mungkin bahkan selain sekolah alam juga bisa mendengarkan tentang ini ya Bang. Amin. Nah, kemudian ini Bang, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kelas-kerin berkaitan dengan konsep juga nih Bang. Ini pastinya dari teman-teman sekolah alam se-Indonesia nih ya. Ada 10 pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan ke Bang Lendo. Nah, gimana Bang Lendo, udah siap ya? Siap. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, pertanyaan yang pertama, konsep kurikulum sekolah alam itu seperti apa sih Bang? Nah, Ya, silakan dijawab oleh Bang Lendo. kalau kita kembali ke paparan semula, Oke. konsep sekolah alam itu dirancang untuk melahirkan Khalifatullah fil Ard Oke, Khalifatullah fil Ard. sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Oke, berarti sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ya Bang. Ya. Nah, kemudian untuk melahirkan Khalifatullah fil Ard itu caranya seperti apa? Oke. Gitu. Nah, cara itulah yang kita sebut dengan kurikulum. Oh, oke. Sehingga kita bisa membekali anak-anak supaya pada saatnya nanti dia bisa menjadi Khalifatullah fil Ard. Oke. Nah, bekal apa saja yang bisa membuat orang menjadi seorang Khalifatullah fil Ard? Nah, itu kita bagi dalam 4 pilar. Yang pilar pertama itu akhlak, yang oke. kedua itu logika. Jadi cara mempelajari tunduknya makhluk seperti tanaman, binatang dan makhluk lainnya di dunia kepada Allah. Oke. Sehingga kalau kita tahu cara memahami cara tunduk mereka, kita bisa menjadi pemimpin mereka, Oke. mengelola mereka. Nah, yang ketiga itu tahu cara memimpin.
Leadership ya Bang. leadership. Oke. Dan yang terakhir itu yang harus dipastikan adalah mereka tahu memberi rahmat kepada alam semesta Oke. dengan cara berbisnis. Oke, bisnis. Berarti 4 itu ya Bang. Ya. Akhlak, Logika, leadership, dan bisnis. Oke, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bang nih. Ya. Ini untuk guru-guru pertanyaannya Bang. Bagaimana menginternalisasi konsep sekolah alam kepada seluruh guru? Kan mungkin guru-guru di sekolah alam ini kan banyak yang dari berbagai latar belakang. Mungkin Ya, Bang Lendo juga ya. tahu sendiri. Ya. Paling banyak juga dari pertanian, mungkin dari teknik juga bisa masuk ke sekolah alam ya Bang. Ini caranya untuk menginternalisasi konsep kepada guru-guru itu seperti apa Bang? Yang pertama itu sederhana sebetulnya. Oke. Tentu kita harus menyeleksi guru-guru yang paling cocok dengan konsep sekolah alam. Oke, seleksi. Ya, itu yang paling prinsip. Paling prinsip. Nah, guru-guru seperti apa yang harus kita pilih? Oh. Itu guru yang sesuai dengan 4 pilar tadi. Oke. Apakah dia memiliki kemampuan memimpin? Oke. Apakah dia memiliki kemampuan bisnis? Oke. Apakah dia memiliki kemampuan pengetahuan yang tinggi? Dan yang paling penting, akhlaknya itu mulia. Oke. Nah, pada saat kita mampu menyeleksi dengan baik, tahapan selanjutnya adalah terus mengingatkan. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin menginternalisasi konsep sekolah alam kepada guru-guru kita, itu senantiasa, apakah setiap minggu, setiap bulan, itu dilakukan kembali apa yang kita lakukan sekarang, yang disebut dengan ICON, Oke. internalisasi konsep. Karena pada prinsipnya manusia itu harus selalu diingatkan. Oke. Nah, proses pembiasaan ini yang akan menjadi outputnya tuh internalisasi Oke. ke dalam diri setiap guru. Setelah pembiasaan dia akan menginternalize Betul, gitu ya. betul. Itu prinsip yang sesuai sunnah Rasulnya. Berarti menginternalisasikan konsep sekolah alam itu sesuai dengan 4 pilar tadi juga Bang? Betul, Oke. betul. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan yang mungkin sekolah alam se-Indonesia juga pertanyaannya sama nih Bang ya. Berkaitan dengan sekolah alam, kemudian berkaitan dengan keislaman geliatnya yang semakin tinggi berpengaruh pada pandangan masyarakat, terutama di daerah Rokan Hulu. Wah, ini berarti di Riau nih Bang ya. Ya, Nah, ya. bahwa pendidikan terbaik untuk anak-anak adalah sekolah yang berlabel Islam dengan berbagai program tahfiz, penguatan ibadah dan amalan yang langsung. Sementara sekolah alam sepintas tidak ada Islamnya. Mungkin Bang Lendo bisa menjawab nantinya Bang. Pertanyaannya, bagaimana dan dari mana memulai tentang konsep sekolah alam yang rahmatan lil alamin? Nah, monggo Bang. Iya. Kenapa sekolah alam itu memilih nama yang tidak ada kata Islamnya? Oke. Karena kami itu meyakini seluruh proses kehidupan itu Islam. Oke, siap. Gitu. Sehingga kita tidak perlu menyatakan diri saya nih Islam loh, gitu. Tapi dengan cara kita memberikan teladan. Oke. Gitu. Nah, sekolah alam itu memberikan sebuah teladan ya kepada semua umat manusia, kepada alam semesta. Beginilah cara-cara Allah mendidik manusia dan membawa misi kesempurnaan akhlak dan rahmatan lil alamin. Jadi yang disampaikan ke publik itu sebetulnya adalah contohnya. Seperti halnya Rasulullah. Rasulullah itu memberikan sebuah contoh yang luar biasa, sehingga pada saat beliau menyatakan saya Islam, orang paham bahwa yang namanya Islam itu apa yang dia contohkan. Oke, berarti kalau misalnya sudah dicontohkan, kemudian memunculkan nama, dia tahu. Dia lebih itu. tahu. Oke. Terus sekarang ini kan Islam itu dilihat sebagai sebuah kosakata, tapi perilaku dari orang-orang yang menganut Islam itu tidak mencerminkan Islam. Sehingga di kepala setiap manusia itu yang bukan Islam itu, Islam tuh yang tidak baik. Sudah terstigma gitu ya Bang? Iya, karena perilakunya. Ya. Jadi supaya Islam itu tidak terstigma seperti yang ada di kepala semua orang, maka kami memilih nama sekolah alam. Nah, sekolah alam itu sebetulnya juga ada sejarahnya. Tidak semata kita ambil dari buku mana enggak. Jadi penamaan sekolah alam itu berdasarkan
kajian terhadap lebih dari 100 ayat di Al-Qur'an. Oke. Di Al-Qur'an itu pada saat Allah menciptakan alam semesta, berseluruh prosesnya itu biasanya itu di akhir ayatnya dikatakan bagi kamu orang yang berpikir, bagi kamu orang yang memahami. Jadi pada saat gunung ditegakkan, bumi berputar, Allah pergilirkan siang dan malam hari, itu di akhir ayat dikatakan bagi kamu orang yang berpikir dan bagi kamu orang yang memahami. Berpikir dan memahami itu sivitas akademik. Sekolah. Jadi sejatinya sekolah itu sekolah alam. Gitu. Kalau orang Minang punya pepatah, alam tak kambang menjadi guru. Alam tak kambang. Jadi alam semesta itu guru kita. Sama persis seperti yang Allah firmankan di Al-Qur'an. Nah, itulah yang disebut sekolah alam. Nah, bagaimana kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerah, itu dengan cara kita memberi teladan. Jadi kalau orang lihat datang ke sekolah alam, dia lihat rahmatan lil alamin karena ramah lingkungan, ramah terhadap manusia, akhlaknya baik, itulah Islam. Gitu. Jadi dia tersirat dari yang ada di sekolah alam. Betul. Gitu harusnya ya. Oke. Nah, kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ada berbagai banyak program tahfiz. Mungkin nggak sih Bang di sekolah alam itu banyak hafiz-hafiz yang akan muncul nantinya? Sangat mungkin, tergantung dari bakat-bakat yang ada di sekolah alam. Di setiap sekolah alam pasti ada yang hafiz. Gitu. Karena itu merupakan sebuah anugerah Allah yang dinamakan syakila. Gitu. Jadi di sekolah alam tidak hanya orang yang punya bakat hafiz, ada yang bakatnya seni, ada yang bakatnya kuliner, ada yang bakatnya apapun, dan itu semuanya pemberian Allah yang harus kita rawat, harus kita maksimalkan. Karena pada saat Allah memberi, kita harus bersyukur. Jadi kalau kita punya anak itu tidak berbakat hafalan, terus kita marah sama dia, itu kita sama saja dengan marah sama Tuhan. Tapi kalau kita bersyukur karena anak kita berbakat kuliner dan kita mendampingi dia menjadi chef terbaik, maka dia akan menjadi chef yang rahmatan lil alamin. Berarti setiap anak itu dengan segala potensinya yang ada harusnya disyukuri gitu ya Bang? Betul, itu cara kita bersyukur kepada Allah. Tuh berarti kan buat teman-teman sekolah Alam Indonesia jangan kecil hati kalau misalnya di sekolahnya tidak ada yang menjadi hafiz Bang ya. Insya Allah nggak pernah ada itu. Pasti ada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi memang semuanya adalah pembiayaan dari Allah yang memang harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Oke, berarti ini sangat luar biasa nih diskusi dengan Bang Lendo. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekolah alam mungkin terjawab sedikit-sedikit gitu ya Bang ya. Ini nanti akan kita berikan ke teman-teman sekolah alam pastinya Bang ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi Bang. Konsep dasar dan ide mengapa sekolah alam dibuat, itu sebenarnya untuk apa sih Bang? Iya, konsep ini kan dirancang pada saat Abang itu di dalam penjara. Nah, Abang itu di penjara disebabkan oleh kezaliman penguasa. Di penguasa itu memenjarakan orang-orang yang menyatakan yang hak kepada mereka. Nah, dalam proses penyelidikannya itu si penyidik itu menyatakan kepada Abang, kamu tuh baru S2 tapi berani melawan pemerintah. Itu penyidiknya tuh Bang? Ya. Padahal pemerintah itu waktu itu dipimpin oleh banyak profesor. Jadi pemahaman dari si penyidik ini adalah kebenaran itu hanya ada di level pendidikan tertinggi, profesor. Kalau belum profesor itu jangan ngomong lah. Gitu. Nah, jadi nilai yang ada di kepala si penyidik ini adalah orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang paling pintar, nah, kemudian orang-orang yang paling kaya, orang-orang yang paling terkenal seperti selebritis dan sebagainya. Nah, nilai-nilai ini ada di seluruh kepala orang di Indonesia. Padahal di Islam itu, ya pada saat di penjara itu kan kita terus mengaji. Ya. Yang disebut orang-orang terbaik di mata Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa, lagi berilmu pengetahuan. Artinya apa?
nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan nilai-nilai yang ada di Al-Quran itu berbeda. Oke. Itulah yang menyebabkan Indonesia tidak pernah maju. Gitu. Sesederhana itu. Sementara setiap anak bangsa selalu ingin berpikir untuk memajukan bangsanya. Oke. Nah, sebagai anak muda, tentu abang berpikir bagaimana cara mengubah nasib bangsa ini. Oke, pada saat itu abang juga termasuk yang ingin mengubah bangsa Indonesia ya bang ya. Nah, satu-satunya cara adalah kembali ke sunnahnya. Oke. Gitu. Kembali kepada nilai-nilai yang ada dan tertanam sesungguhnya di dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Itulah yang menyebabkan abang melakukan proses kontemplasi, perenungan gitu ya, dan kembali bertanya kepada Allah. Gitu. Sesungguhnya manusia itu diciptakan untuk apa? Itulah kenapa lahir konsep sekolah alam. Oke, itu berarti di medio tahun berapa itu bang? Itu tahun 89. 89. Oke, berarti sudah lama juga tuh ya? Sudah. Udah hampir 30 tahun yang 30 lalu tahun yang kontemplasi itu ya. Kemudian ide sekolah alam itu dicurahkan di tahun 98. 98. Tapi sebelumnya begitu keluar penjara, abang itu merancang sekolah Islam Salman. Oke, ITB ya bang ya? Ya, jadi TK Salman TK namanya. Salman. Nah, ide TK Salman itu memulai dari hasil perenungan di dalam penjara tadi. Oke. Satu-satunya cara supaya Islam kembali bangkit adalah mengintegrasikan iman dengan ilmu. Oke. Yang dulu kita semua itu memisahkannya. Ngaji-ngaji, belajar-belajar sains itu. Padahal itu sebetulnya sesuatu yang terintegrasi. Oke. Karena Islam itu filosofi dasarnya itu kafah. Menyeluruh ya bang? Menyeluruh. Oke. Tidak terpisah-pisah. Tidak terkotak-kotak tapi menyeluruh. Nah, pada saat abang melakukan proses integrasi iman dengan ilmu itu satu hal yang paling pertama abang lakukan itu abang menghapus pelajaran agama. Karena buat abang itu sains itu agama, ekonomi itu agama, politik itu agama. Jadi itulah yang disebut dengan Islam. Kalau abang tidak hapus pelajaran agama itu, kita masih terkotak-kotak. Gitu. Nah, dimulailah proses pencarian di sana, gitu ya, mengintegrasikan iman dengan ilmu, dan itu yang melahirkan sebuah gerakan sekolah Islam terpadu. Gitu. Sekolah Islam terpadu dari situ deh bang? Ya, gagasan awalnya di situ. Nah, dalam proses perjalanannya, setiap orang kan ingin melahirkan pendidikan yang terbaik. Salah satu syarat untuk melahirkan pendidikan terbaik adalah menyiapkan seluruh support sistemnya, alat peraganya, bangunannya, dan seterusnya. Nah, pada saat abang mengembangkan TK Salman ini, kita terjebak kepada upaya untuk memperbanyak fasilitas. Sehingga mengakibatkan biaya pendidikan itu menjadi sangat tinggi, sangat membengkak gitu ya. Ya, sehingga terkenalah tuh sekolah Islam itu, sekolah Salman itu menjadi mahal. Sekolah mahal gitu ya. Paradigmanya sekolah berkualitas selalu mahal di seluruh dunia. Di seluruh dunia? Ya, dicek aja, pokoknya sekolah terbaik, sekolah berkualitas pasti mahal. Nah, padahal sebagian dari warga Indonesia itu orang miskin. Nah, bagaimana cara untuk bisa memberikan layanan pendidikan terbaik kepada orang miskin dengan kemampuan mereka yang seadanya. Gitu. Inilah pertarungan pemikiran yang akhirnya abang temukan. Sebuah episode yang kita sering lupakan bahwa pendidikan terbaik di muka bumi itu sampai hari ini pada saat Rasulullah itu mendidik para sahabat. Sehingga melahirkan sebuah generasi terbaik sepanjang zaman. Nah, pada saat proses Rasulullah itu mendidik para sahabat itu di bawah pohon kurma. Nah, disitulah Allah membuka pemikiran abang
bahwa kualitas pendidikan itu bukan ditentukan oleh fasilitas, Oke. tapi oleh Rasulullah Mm-mm. sebagai guru, Oke. cara Rasulullah mengajar yang Metode disebut gitu ya. metode Oke. gitu, dan bekal yang diberikan kepada Rasulullah oleh Allah itu dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Oke. Nah, riset Abang itu setelah dikonfirmasi dengan berbagai peradaban sampai hari ini, Mm-mm. itu ternyata match. Oke. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru, metodologi belajar, Metode, dan buku. buku. Oke. Itulah yang menjadi filosofi dasar Mm-mm. bagaimana cara mengembangkan sekolah alam Oke. untuk menjadi sekolah terbaik. Oke. Wah, ternyata semakin menarik ini ya, Ya. pertanyaan-pertanyaan yang Ya. dilontarkan. Jawabnya langsung oleh Bang Lendo ini semakin menarik ternyata. Bang, ada pertanyaan selanjutnya nih Bang ya. Pertanyaan adalah, apakah konsep merdeka belajar, ini kayaknya langsung ke Mas Menteri nih Bang. Apakah konsep merdeka belajar yang diusung oleh Sekolah Alam sama dengan yang diusung oleh Mas Menteri atau Pak Nadiem Makarim? Nih, monggo Bang dijawab Bang. Kalau sama pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Tapi Oke. bisa jadi serupa. Oke. Karena apa? Karena filosofi yang mendasarinya berbeda. Oke, filosofi. Kalau yang sekolah alam itu, Oke. konsep merdeka belajarnya itu mengacu kepada Al-Quran. Oke. Dalam Al-Quran itu, filosofi merdeka itu tercantum dalam ayat La ikraha fid din. Oke. Tidak ada paksaan dalam beragama. Oke. Jadi prinsip dasar merdeka itu tidak ada paksaan. Mm-mm. Gitu. Nah, berbeda dengan merdeka belajar yang dikembangkan oleh pemerintah. Oke. Merdeka belajar yang dikembangkan oleh pemerintah kan bermula dari proses pendidikan yang rigid, Oke. yang kaku dan sangat penuh dengan konten. Itu dia berupaya untuk membuat itu menjadi lebih fleksibel. Oke. Lebih fleksibel, lebih lentur ya. Orang boleh memilih. Nah, pada saat orang boleh memilihnya yang agak serupa dengan la ikraha fid din. Oke. Karena kalau kita tidak ada paksaan kan kita memilih. Iya. Ya. Betul. Nah, pada saat memilih inilah sebetulnya kita berbeda dengan pemerintah. Nah, kita tuh memilih tentu disesuaikan dengan sunnahnya juga. Oke. Memilihnya berdasarkan syakila, bakat. Pemerintah belum. Oh, oke. Pemerintah tuh memilih itu untuk memperkaya. Misalnya saya majornya itu perminyakan, tapi saya juga boleh belajar seni, saya juga boleh belajar politik. Oke. Itu yang dilakukan pemerintah. Oke. Kalau yang dilakukan oleh sekolah alam tuh berbasis syakila. Oke. Berbasis bakatnya dia ya, Bang. Ya? Betul. Karena semua udah Allah desain. Oke. Berarti konsep merdeka yang diusung oleh sekolah alam dan pemerintah serupa tapi tidak sama. Iya. Oh. Tapi untuk pemerintah sendiri sudah lumayan bagus kan Bang untuk mengarah ke arah situ ya? Kalau kata orang Jawa itu udah untung. Udah untung. Oke. Udah untung nih. Pertanyaan yang sangat bagus nih. Nanti Bang Lendo bisa diundang ke istana juga kali ya. Amin. Oke, Bang. Itu tadi berkaitan dengan Mas Menteri ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih Bang berkaitan dengan teman-teman sekolah alam juga. Kan sekolah alam itu rata-rata 4 pilar ya Bang, sama semua 4 pilar. Tapi ada perbedaan di institute development atau kearifan lokalnya. Nah, bagaimana nih Bang? Ini pertanyaan teman-teman, bagaimana memunculkan kearifan lokal yang ada di lokasi masing-masing? Nah, itu. Monggo Bang dijawab. Sebetulnya bukan berbeda. Bukan berbeda. Oke. Tapi setiap sekolah alam harus mempunyai misi. Oke. Konsep sekolah alam itu kan visinya melahirkan Khalifatullah fil ard. Misinya menyempurnakan akhlak dan rahmatan lil alamin. Oke. Pada saat kita bicara rahmatan lil alamin, dia harus sesuai dengan lingkungannya. Oke, harus sesuai dengan lingkungan. Jadi sekolah alam itu harus memberi rahmat kepada lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, disitulah konsep institute development itu menjadi penting. Sekolah alam di pesisir pantai, sekolah alam di puncak gunung, sekolah alam di pinggir sawah, sekolah alam di tengah masyarakat perkotaan, itu sangat berbeda. Gitu. Dan memang harus berbeda. Oke. Jangan sampai kita seperti zaman dulu gitu ya.
anak dari Aceh sampai Merauke, Oke. pelajaran menggambar itu sama. Bikin 2 gunung, ada matahari dan sawah. Iya. Padahal semua desa-desa mereka tuh berbeda. Oke. Gitu. Nah, disitulah letak kejeniusan dari sekolah alam. Oke. Dia harus in situ development. Setiap sekolah tuh harus memberi rahmat kepada lingkungannya. Oke. Bukan menjadi menara gading. Oke, berarti dia harus memberikan rahmat bagi sekitar yang ada di Iya. situ ya, Bang. Nah, cara dia memberi rahmat itu adalah dengan in situ development. Oke. Dia mengembangkan potensi di lingkungannya. Mm-mm. Kalau yang di pesisir, Sama, dia harus bisa mengembangkan potensi pesisir Oke. untuk memberi rahmat kepada lingkungan dan semesta. oke. Bayangkan kalau semua orang pesisir itu budidaya ikan, Oke. aquaculture. Heeh. Yang kalau dia nangkap ikan cuma dapat 100, kalau dia budidaya dapat 1000. Sisanya 900 dia bisa berikan kepada orang lain. Oke. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Oke. Sesimpel itu sebetulnya, Bang, ya. Tapi kalau untuk aplikasinya kadang-kadang kan banyak sekali halang dan rintangan itu, Bang. Karena ketidakpahaman. Oke. Gitu. Karena ketidakpahaman. Kenapa orang Papua itu miskin misalnya? Heeh. Kebanyakan mereka tinggal di lembah-lembah, Oke. sehingga sulit untuk mendistribusikan hasil dari budidaya mereka. Oke. Kalau saya jadi pemerintah misalnya, yang saya lakukan adalah membuat cable car Oke. dari lembah ke daratan. Oke. Jadi semua yang ditanam oleh orang Papua di lembah itu bisa dinikmati oleh orang-orang di daratan. Oke. Itu konsep in situ development. Oke. Institute developmentnya seperti Jadi itu. bagaimana sebuah masyarakat di lembah bisa memberi rahmat kepada yang lainnya. Oke. Yang terjadi kan sekarang tidak. Orang di lembah itu menjadi sengsara karena tidak bisa mendistribusikan barangnya ke orang lain gitu ya, menjadi miskin, menjadi terisolir. Oke. Ya. Itu hal yang tidak boleh terjadi kalau kita menjalankan konsep sekolah alam. Oke, karena di situ ada rahmatan lil alamin ya, Bang. Betul. Ya? Heeh. Karena setiap manusia memiliki misi rahmatan lil alamin. Oke. Mau dia di tengah pulau, mau dia di puncak gunung, dia harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Oke, ini luar biasa sekali nih, Bang. Baik, Bang, ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Jika sekolah alam rahmatan lil alamin, apakah sekolah alam ini terbuka untuk siapapun, termasuk orang-orang yang non-muslim, dalam mengambil metode atau konsep pendidikan sekolah alam? Ini pertanyaan luar biasa juga nih, Bang. Mau dijawab, Bang? Iya, pada saat kita memiliki misi rahmatan lil alamin, semua makhluk harus mendapatkan rahmat Oke. dari kita sebagai orang Islam. Berarti no border deh, Bang. Gak ada. Oke. Rasulullah itu kan tidak hanya berdakwah kepada orang mukmin, Iya, oke. kepada seluruh alam semesta. Oke. Berarti harus menyeluruh. Harus menyeluruh. Oke. Termasuk Nah, pada saat kita memberi rahmat kepada orang-orang yang bukan seagama dengan kita, dan dia menikmati rahmat itu, insya Allah dia akan masuk ke dalam Islam. Oke. Jadi memang menyebarkan rahmatan lil alamin itu tanpa paksaan. Ya, Kemudian kita memberikan teladan Ya. sampai mereka itu paham bahwasanya wah, ternyata seperti ini gitu. Ya. betul. Oke. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, Bang. Ya. Nah, seru juga kayaknya nih. Mungkinkah konsep sekolah alam dinikmati juga oleh kaum marginal? Kembali kepada misi rahmatan lil alamin. Oke. Pendidikan untuk semua, education for all yang dicanangkan oleh PBB itu menganut prinsip rahmatan lil alamin. Oke. Artinya apa? Pendidikan harus dinikmati oleh semua orang. Nah, pada saat pendidikan itu tidak mampu dinikmati oleh semua orang, maka pendidikan itu belum menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, sekolah alam itu sudah memberikan solusi. Solusinya itu dengan digital. Oh, digital. Allah telah menciptakan internet. Oke. Dengan internet inilah biaya pendidikan tuh bisa ditekan semurah mungkin. Oke. Selama ada koneksi internetnya, maka proses transformasi pengetahuan itu berjalan seperti air bah Oke. bagi seluruh penduduk, baik di ujung Papua sana, ya, suku Asmat itu di lembah itu, sampai di Aceh itu semua bisa menikmati jutaan atau miliaran informasi yang bisa mendapat manfaat
dari pengetahuannya. Oke. Nah, tinggal kita mau atau tidak Mm-mm. masuk ke fase itu. Berarti ini untuk sekolah alam sangat bisa dinikmati oleh semua kalangan ya Bang ya? Insya Allah. Insya Allah seperti itu Insya ya. Dan kita juga sudah ada Nueva Digital Campus Bang ya? Insya Allah. Oke, seperti itu. Nah, terakhir, bagaimana cara menyelaraskan pola pikir orang tua dengan konsep sekolah alam? Nah, ini unik pertanyaan nih Bang. Menyelaraskan pola pikir orang tua dengan konsep sekolah alam. Kan kita tahu sendiri banyak sekali pertanyaan orang tua kepada sekolah-sekolah nih. Monggo Abang dijawab nih. Sesungguhnya cara terbaik itu kan dengan cara mengajak orang tua untuk sama-sama kembali ke sunnahnya. Oke. Karena konsep sekolah alam itu ide awalnya itu kembali ke sunnahnya. Oke. Karena kita sudah memilih jalan yang salah sebelumnya, Jalan yang salah. Ya. Oke. dengan nilai-nilai yang salah itu, kita kembali ke nilai-nilai Allah. Oke. Maka cara terbaik untuk meyakinkan orang tua, untuk mengedukasi orang tua adalah mengajak dia kembali ke sunnahnya. Oke. Bentuknya bisa parenting, Oke. bisa pendidikan keluarga, dan apapun. Pada saat orang tua kembali ke sunnahnya, dijamin dia bisa menerima sepenuhnya konsep sekolah alam. Oke, karena konsep sekolah alam itu based on rahmatan lil alamin, kemudian mengikuti sunnah Allah dan Rasulnya. Tapi kan banyak orang tua juga yang bertanya, wah kalau di sekolah alam anak saya setiap hari nggak bisa diem. Kemudian kalau di sekolah alam pasti setiap hari bajunya rusak dan kotor. Itu tanggapan Abang sendiri gimana? Gitu. Jadi begini, budaya, Oke. kehidupan sehari-hari dari masyarakat, khususnya orang tua, Oke. itu sebagian besar itu tidak sesuai dengan sunnah. Oke. Ya. Nah, untuk mengembalikan mereka kembali ke sunnahnya itu butuh upaya yang luar biasa. Effort yang tinggi. Ya, sama saja kita dengan mengubah peradaban, Oke. seperti yang sedang dilakukan oleh sekolah alam. Iya. Bisa dibayangkan misalnya, kalau kita benar-benar mengikuti sunnahnya, kita harus bangun malam hari, sholat tahajud, berdoa, meneruskan di sholat subuh, sholat duha, berzikir. Kemudian kalau mau makan harus berdoa dulu, kalau mau makan harus cuci tangan dulu, kalau sudah makan cuci tangan lagi, sebelum tidur cuci tangan, setelah bangun tidur cuci tangan, seperti yang diperintahkan pemerintah saat ini untuk selalu mencuci tangan. Padahal itu sunnahnya. Dan itu berat sekali dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa dengan yang bukan sunnahnya. Jadi tentu kita harus berupaya terus-menerus, sungguh-sungguh, berjihad gitu ya, dan bersabar sampai Allah memberikan hidayah kepada semua orang tua untuk meyakini bahwa sekolah alam itu adalah sekolah yang sesuai dengan sunnahnya. Kuncinya itu sholat dan sabar. Kuncinya sholat dan sabar. Ini sangat luar biasa ini. 10 pertanyaan sudah dijawab oleh Bang Lendo. Ada satu lagi nih Bang, mungkin teman-teman juga menunggu. Setelah 20 tahun lebih sekolah alam itu, masukan untuk Bang Lendo untuk sekolah alam itu apa sih Bang? Kita harus senantiasa menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Semakin banyak sunnah-sunnah itu kita hidupkan, semakin sempurna, maka semakin sempurna sekolah alam. Menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah lama ditinggalkan. Ini sangat luar biasa. Teman-teman Sekolah Alam se-Indonesia, ini pertanyaan sudah dijawab oleh Bang Lendo. Bang Lendo, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk advice-nya, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab juga. Nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh Bang Lendo, tapi tidak di sini gitu ya Bang ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Bang Lendo. Dari saya ini sangat luar biasa untuk menginspirasi teman-teman di sekolah, bahkan untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya kali ini. Saya Ahmad Subki, mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ini sangat luar biasa diskusi kita dengan Bang Lendo. Ada pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa, jawabannya pun sangat luar biasa berkaitan dengan pendidikan kita yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia dan khususnya lagi di sekolah alam. Ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bang Lendo atas waktunya, atas kesempatannya kita bisa berdiskusi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di sekolah alam yang ada di seluruh Nusantara ini.
Saya undur diri, terima kasih banyak untuk waktunya Bang Lendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.